DDR5 kenceng-kencengan. Apakah betul kalau DDR5 ini semakin kenceng, kalau di game juga frame per second-nya juga akan naik? Kita ngomong khusus di platform AMD ya. Itulah tujuan konten ini kami buat. Game itu selalu menjadi salah satu patokan vendor, prosesor, kartu grafis, dan kadang-kadang memori untuk memberikan gambaran tentang performa dari produk mereka. Tidak ketinggalan juga AMD dengan AMD Ryzen seri 7000 series. Ya, kita tahu prosesor ini memiliki kecepatan memori DDR5 5200 MB transfer per detik dengan modus dual channel. Dan kita juga lihat di market banyak memori dengan label support Expo. Expo ini adalah standarisasi kecepatan memori overclocking dari AMD. Kami pernah membahasnya ya, kalian bisa search di channel ini. Dan Expo ini memiliki kecepatan beragam mulai dari 5600, 6000, 6200 hingga 6400 mega transfer per detik. Jadi sebenarnya betul nggak sih kalau kita menggunakan memori yang lebih kencang itu akan menambah frame per second dari game yang kita mainkan? Kita sedikit berbicara tentang memori controller di AMD. Di dalam AMD 7000 series itu ada memory controller yang berjalan selaras atau kita bilangnya itu 1:1. Jadi dia frekuensinya sama dengan memori DDR5. Jadi ada memory controller, ada memori DDR5. Kami juga pernah membahas masalah ini juga. Tolong dilihatlah di channel ini ada itu tentang memory controller, kemudian ada yang namanya divider dan segala macam. Contohnya kalau kita memiliki DDR5 6000 Expo, kalau kita enable Expo-nya melalui BIOS, maka otomatis umumnya ya akan berjalan 1:1, di mana memori controller prosesor akan berjalan di 3000 MHz dan memori DDR5-nya berjalan di 6000 mega transfer per detik. Kalau dikonversi ke megahertz ya sama-sama 3000 MHz. Itu yang namanya 1:1. Kalau dia DDR5 7200 mega transfer itu 3600 MHz. Ya kan? Sedangkan memori kontrol itu kan berjalan setengahnya, yaitu di 1800 MHz. Jadi ada penalti dari asinkronus atau ketidaksesuaian, ketidakselarasan frekuensi antara memori controller prosesor dengan kecepatan memori DDR5. Untuk membuktikan apakah betul performa gaming itu kalau memorinya lebih kencang di AMD ini akan mendapatkan performa lebih tinggi, untuk itu kami melakukan pengujian dengan spesifikasi seperti berikut ini. Metode pengujian cukup sederhana. Kami menjalankan beberapa title game di resolusi 1080p natif, jadi tidak ada upscaling, frame gain, tidak ada DLSS dan segala macam, termasuk FSR ya, pada dua kondisi memori yang berbeda, yaitu kondisi standar DDR5 5200 JDEC menggunakan Crucial Pro DDR5 5600 dan kondisi DDR5 7600. Di sini kami gunakan Patriot Extreme 5 8200 yang kami jalankan di 7600 karena semata-mata memori controller prosesor yang kami pakai Ryzen 5 7500F ini itu tidak mampu stabil di atas 7600 dengan motherboard ASRock yang kami pakai. Hasilnya seperti tampil berikut ini. Penalti, yaitu dalam hal ini memori controller yang berjalan setengah yang ada dalam prosesor, cukup besar penaltinya pada semua game yang dijalankan. Pengecualian bisa dikatakan ada di Ashes of the Singularity, Shadow of the Tomb Raider, dan Red Dead Redemption 2. Meski perlu digarisbawahi tidak terlalu signifikan. Selisihnya antara 5200 dengan 7600 tidak sampai 2 digit. Shadow of the Tomb Raider dari semua game yang diuji menyajikan bagaimana presentasi bandwidth memori itu cukup berpengaruh pada game meskipun memori controller tadi hanya berjalan setengahnya. Ashes of the Singularity, game yang cukup lama tapi bisa memberikan gambaran performa prosesor dan memori. Karena game ini memang sensitif ya terhadap dua hal ini, meskipun selisihnya hanya 3 FPS antara 5200 dan 7600. Namun tadi kan kita sudah sebutkan pengujian kita prosesornya PBO off ya, yang otomatis clock prosesor itu tidak ada peningkatan, dia akan stagnan, tidak ada PBO, dan 100% performa di game ini bergantung pada bandwidth memori. Menurut saya, ini masih memberikan gambaran adanya perubahan performa meskipun sangat sedikit. Red Dead Redemption 2, gamenya scaling dengan memori,
Enggak ya, bukan itu. Perhatikan preset balance yang kami gunakan. Detailnya ini hampir semua low, berbeda dengan game lain yang ada di high atau ultra. Artinya apa? Memori kencang bisa saja menampilkan performa yang lebih baik di kondisi beban pada GPU yang tidak terlalu dominan. Artinya bebannya lebih cenderung ke prosesor ketika detailnya itu low ya. Masalahnya, ada nggak kalian yang mau bermain game dengan kondisi low dengan kartu grafis mainstream to high end dan di resolusi 1080p? Pastinya nggak ada. Semua ingin menikmati performa yang terbaik dari kombinasi prosesor, memori, dan kartu grafis. Tapi pengecualian mungkin terjadi pada game-game kompetitif. Pada game kompetitif seperti CSGO 2, Valorant, Apex Legends, di mana FPS itu adalah segalanya. Detail itu tidak menjadi satu yang concern bagi mereka. Bahkan di game The Rift Breaker yang dikenal sangat sensitif dengan memory bandwidth, ternyata juga hasilnya sama. Tidak ada perbedaan signifikan, bahkan saya bisa katakan sama. Ini disebabkan pada penalti Memory Controller atau UCLK dan Fabric Clock atau Infinity Fabric Frequency yang cukup rendah, dan memang ini ya sudah given dari AMD sendiri. FCLK itu kan by default di 2000 MHz. Dari hasil yang sudah kami dapatkan, spesifik berbicara di AMD AM5 dan Ryzen 7000, AMD rasanya tidak salah merekomendasikan setting yang selaras antara Memory Controller UCLK dengan Memory Controller dengan frekuensi memori DDR5. Untuk game ya bisa dikatakan hampir sama performanya, meskipun frekuensi DDR5-nya itu terlihat berjalan lebih tinggi, tapi dia akan mendapatkan penalti yang besar dari memory controller yang hanya berjalan setengahnya. Jadi tidak salah-salah juga kalau AMD merekomendasikan sweet spot DDR5 itu ada di DDR5 6000 untuk Ryzen 7000 series. Di konten ini, data spesifik yang kami tampilkan adalah kombinasi dari Ryzen 5 7500F dengan Radeon RX 7700 XT di resolusi Full HD. Kondisi ini akan sangat berbeda dengan kondisi yang teman-teman pakai. GPU bisa jadi lebih tinggi, resolusi dan detail yang berbeda-beda sesuai kemampuan GPU dan preferensi dari teman-teman ketika bermain game. Begitu juga dengan title game. Tidak semua game itu memiliki karakteristik yang sama. Ada yang lebih pada CPU, ada yang lebih pada kartu grafis. Dan itu semua ada kontrolnya pada kita sebagai penggunanya. Yang menarik, menguji game itu bisa saja terjadi perbedaan hasil dalam sisi frame per second di game yang sama ya. Perbedaan terjadi pada pembebanan di scene game tertentu atau juga bisa pada internal benchmark jika game tersebut memiliki internal benchmark. Bisa saja game tadi itu scene-nya lebih cenderung pada GPU atau sebaliknya lebih cenderung pada CPU atau prosesor atau bahkan lebih cenderung pada memory bandwidth yang lebih besar. Jadi semakin besar memory bandwidth-nya, dia akan membantu kenaikan frame per second. Sekali lagi, ini di resolusi yang rendah, dalam tanda kutip 1080p. Contohnya pada klip berikut ya, pengujian performa pada Cyberpunk 2077. Bagian kiri itu adalah internal benchmark dan kanan adalah salah satu scene di dalam game ini. Perhatikan beban pada prosesor dan bandwidth memori. Frame per second di internal benchmark terlihat lebih tinggi hasilnya daripada scene berjalan ya, yang berjalan di pasar nih. Namun beban prosesor dan kebutuhan bandwidth memori relatif lebih besar yang ada di kanan. FPS juga lebih rendah. Klip ini berjalan di resolusi Full HD natif setting high dengan memori jalan di DDR5 5200. Saya sendiri merasa kesulitan ya, ternyata menentukan performa secara general yang berkaitan dengan kecepatan DDR5 di spesifik platform AM5 ini cukup tricky juga. Karena banyak variabel-variabel yang harus ditetapkan dulu, dan itu belum tentu variabel yang akan kalian gunakan seperti pada game. Dan belum tentu juga game yang saya tadi tampilkan pengujiannya itu kalian pakai juga, kan belum tentu. Apalagi dalam scene game itu bisa berbeda-beda pembebanannya, resolusinya, ada sekarang yang namanya upscaling, setting detailnya, dan semua itu membuat hasil itu bisa menjadi sangat tidak merata pada kondisi yang sama. Jadi apakah memori DDR5 itu kencang akan lebih menambah FPS? Spesifik tentang konten kami ini saya bisa katakan tidak begitu terasa. Tetapi bisa saja ini berbeda pada spesifikasi yang teman-teman pakai. Hanya saya ingin merekomendasikan teman-teman yang ingin membangun sebuah platform AMD AM5 itu lebih direkomendasikan menggunakan memori ya 6000 sampai 6400 lah, dan tetap menjalankan divider antara memori clock dengan
eMMC prosesor itu di 1:1. Tetapi ingat ya, tidak semua prosesor ini bisa berjalan pada 1:1 di frekuensi tinggi. Misalnya saja limitasi ada di 6400. Itu makanya sampai hari ini memori DDR5 yang bersertifikasi Expo itu maksimumnya hanya ada di 6400. Dan hati-hati saat mengenable ini, pastikan memori controllernya itu juga berjalan selaras 1:1. Dan ingat lagi, tidak semua prosesor bisa menjalankan memori controller sekencang ini di 6400 megatransfer per detik atau 3200 MHz. Sampai bertemu di konten MacLab ID berikutnya.